Baiklah, pada minggu ke-12 ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami perubahan iklim, termasuk di dalamnya kita akan membahas juga energi bersih yang terjangkau. Di dalam kelompok ini kami adalah tim yang terdiri dari Profesor Prabang Setiono dari Universitas 11 Maret, lalu ada Dr. Rukuh Setiadi dari Universitas Diponegoro, ada Dr. Budi Setiawan dari Universitas Sriwijaya, ada Dr. Rina Suryani dari Universitas Syahkuala, dan juga ada Dr. Suraya dari Universitas Syahkuala juga, dan saya sendiri Dr. Tumiar Katarina Manik dari Universitas Lampung. Saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar dari perubahan iklim. Nah, kalau kita bertanya apakah perubahan iklim memang sudah terjadi, ada beberapa fakta yang bisa kita lihat, terutama kita pasti tahu akhir-akhir ini ya bahwa suhu udara dan suhu permukaan laut itu meningkat, sebaliknya lapisan es dan gletser itu luasannya itu berkurang, dan juga ada perubahan-perubahan di dalam distribusi curah hujan. Nah, dari mana kita tahu bahwa hal-hal itu, bahwa perubahan iklim telah terjadi? Kita melihat memang pertama itu ada dari prinsip-prinsipnya secara fisik, karena ditemukan atau diketahui di atmosfer itu ada gas-gas yang sifatnya menyerap radiasi yang dari bumi. Di antaranya adalah CO2 dan H2O. Secara alamiah, gas-gas ini baik karena dengan demikian menolong supaya permukaan bumi dan atmosfer lapisan bawah tidak terlalu dingin. Nah, dari mana kita tahu bahwa telah terjadi perubahan iklim? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama dari catatan masa lalu, jutaan tahun yang lalu. Pada prinsipnya bumi telah mengalami perubahan iklim beberapa kali. Ya, di dalam zaman es terjadi banyak perubahan siklus dari iklim. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa tahu bahwa iklim memang bisa berubah oleh hal-hal yang kecil sekalipun sejauh itu persisten. Nah, di dalam pengukuran yang terbaru 150 tahunan terakhir itu memang diketahui bahwa suhu bumi itu meningkat dengan konsisten, dan ini sudah memerlukan perhatian kita. Lalu kita juga bisa tahu itu dari model-model iklim. Jadi model iklim itu biasanya mencatat sejarah data perubahan iklim, tapi juga memproyeksikan ke depan. Nah, di dalam model iklim juga terlihat bahwa peningkatan itu juga sejalan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Jadi apa sebenarnya perubahan iklim? Secara prinsip, iklim itu adalah catatan statistik dari cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau dikatakan perubahan iklim itu kalau sudah terjadi di dalam jangka yang panjang ya, dan jadi bukan hanya perubahan dari hari ke hari. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sekarang kayak kenaikan suhu bumi itu sudah konsisten meningkat terus, sehingga itu perlu menjadi perhatian. Nah, jadi ke depannya bagaimana kalau dikatakan kondisi iklim yang berubah? Kalau kita tidak menangani emisi gas rumah kaca, maka diperkirakan itu suhu akan naik 4 derajat Celcius dibanding dengan suhu rata-rata dulu ya sebelum terjadi perubahan. Jadi kalau kita bisa kontrol emisi, kita berharap dia tidak naik lebih dari 2 derajat Celcius. Dan apakah ini memang disebabkan oleh kegiatan manusia? Nah, dari banyak penelitian, semakin orang yakin bahwa kegiatan manusia merupakan hal yang dominan ya di dalam perubahan iklim. Tentu saja iklim juga berubah karena hal-hal yang alamiah. Jadi di masa mendatang itu dikatakan seperti tadi saya katakan, suhu akan bisa terus meningkat kalau kita tidak memberi perhatian terhadap emisi gas rumah kaca. Lalu ada hal yang lain juga yang disebut dengan cuaca ekstrim. Ini adalah kejadian di mana kalau kita melihat curah hujan yang sangat deras, ya, intensitasnya, tetapi juga suhu yang luar biasa tinggi,
Ya, di daerah-daerah yang biasanya dingin itu sekarang menjadi cukup hangat. Nah, itu adalah hal-hal juga yang menandakan perubahan iklim, yaitu yang kita sebut sebagai cuaca ekstrim. Nah, permukaan air laut juga hal yang harus kita perhatikan, karena kalau ini terus meningkat pasti akan berbahaya bagi kota-kota yang berada di garis pantai. Nah, semua para ilmuwan iklim itu hampir bisa dikatakan sepakat bahwa hal-hal yang terjadi ini adalah banyak berkaitan dengan kegiatan manusia. Dengan begitu, penduduk dunia ini menghadapi satu pilihan, ya, apakah kita bisa bersama-sama mengontrol emisi dari gas rumah kaca supaya tidak terus terjadi perubahan. Nah, sebelum mengakhiri bagian yang dasar ini, saya coba jelaskan sedikit apa yang tadi dikatakan bahwa gas-gas itu menahan radiasi dari bumi. Jadi neraca radiasi itu adalah radiasi matahari datang ke permukaan bumi lalu berkurang, ada yang dipantulkan, ada yang diserap oleh atmosfer, lalu dia akan sampai di permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi, radiasi yang diserap, kami menyebutnya sebagai radiasi gelombang pendek, akan memancar kembali dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Itu yang digunakan untuk menaikkan suhu udara, untuk menguapkan air, ya, lalu dia akan kembali ke ruang angkasa. Nah, ketika dia kembali, tentu ada bagian-bagian yang tertahan. Dalam hal ini awan, karena terdiri dari H2O, itu banyak menahan radiasi dari bumi sebelum dilepas kembali. Kalau kondisinya seimbang begini, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan iklim di bumi. Tetapi masalahnya sekarang yang naik ke atas ini semakin tertahan, semakin dia tidak bisa tembus oleh gas-gas yang tadi disebut sebagai gas rumah kaca. Nah, di situ masalahnya. Karena radiasi kalau dia diserap, dia akan mancar balik. Jadi kita seakan-akan di bawah selimut, ya. Nah, ini juga ilustrasi yang lebih mudah dipahami sih, ya. Kalau radiasi masuk ke rumah, itu dia bisa masuk, lalu diserap oleh semua benda di dalam rumah. Tapi ketika dia keluar sebagai gelombang panjang, itu umumnya tertahan. Nah, itu sebabnya kalau rumah-rumah misalnya tidak berjendela, kita akan merasa panas. Ini analog aja, ya. Nah, analog yang lebih tepat yang disarankan ini adalah seperti gambar ini. Kita membayangkan bak air mandi, ya. Nah, kalau misalnya air dari keran itu konsisten, lalu air yang keluar juga konsisten, kan tinggi muka air akan tetap sama. Tapi kalau air yang dari keran tetap datang, itu gambaran radiasi dari matahari, tetapi yang keluar tersumbat, maka air di dalam bak akan meningkat. Nah, itu gambaran suhunya makin meningkat. Jadi kalau radiasi matahari yang masuk, diserap bumi, keluar lagi dengan lancar seperti itu, maka iklim bumi akan stabil. Tetapi karena yang keluar itu tertahan, nah disitulah kita menjadi terjerap oleh radiasi yang harusnya keluar ke ruang angkasa. Nah, itu kira-kira gambaran secara sederhana dan secara singkat tentang konsep perubahan iklim. Kita akan lanjutkan penjelasan ini. Saya mempersilahkan Profesor Prabang Sutyono untuk melanjutkan penjelasan-penjelasan dasar dari perubahan iklim ini. Terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyambung menjelaskan tentang topik sumber gas rumah kaca, di impact dan review kontribusi secara global. Jadi, di sini bisa kita lihat selama 50 tahun terjadi secara peningkatan secara signifikan dari suhu global. Dari situ kemudian para pakar, para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, dan seterusnya banyak melakukan kesepakatan-kesepakatan. Yang terakhir yaitu Paris Agreement, ya. Nah, dari Paris Agreement ini dituntut agar negara yang ada di dunia ini semua memberikan kontribusi bagaimana agar suhu di bumi ini bisa terjadi penurunan. Hal itulah yang disebut sebagai mitigasi perubahan iklim. Nah, sekarang kalau seandainya bilang mitigasi perubahan iklim, kita harus mengetahui dulu objek apa yang harus dimitigasi. Maka perlu dipetakan kontribusi secara global. Sumber gas rumah kacanya itu ada di mana. Maka
Di sini bisa dilihat sumber dan kontribusi greenhouse gases atau gas rumah kaca. Satu dari aspek waste-nya. Jadi gas rumah kaca dari manajemen limbah seperti penumpukan sampah, pembakaran sampah, pengolahan limbah secara biologi, sanitasi, gitu kan ya. Maka itu merupakan kontribusi dari gas rumah kaca itu, penyebab terjadinya peningkatan suhu ini yang ujung-ujungnya nanti akan terjadi perubahan iklim. Kemudian yang kedua tentang IPPU ya. Jadi industrial product dan product use. Jadi gas rumah kaca dari penggunaan produk pendukung industri seperti pelumas dan WEC ya, serta penggunaan produk industri pada masyarakat gitu kan. Ini juga salah satu sumber gas rumah kaca yang kurang lebih ini kontribusinya 9%. Kalau yang waste tadi 3%. Kemudian yang ketiga adalah avolu ya. Jadi gas rumah kaca dari kegiatan pertanian, olah tanah, pemupukan, budidaya, dan limbah peternakan. Kehutanan dan penggunaan lahan biasa menjadi kekhasan wilayah rural atau suburban. Ini prosentasenya kurang lebih 10%. Nah, yang menjadi titik poin kita, karena persentase kontribusi yang terbesar adalah energi. Dari konsumsi energi secara langsung, baik transportasi, industri, konstruksi, rumah tangga, komersial, jasa, dan lain-lain. Maupun yang bersifat bangkitan, yaitu penggunaan listrik. Ya. Ini kami ambil dari sumber dari IPCC. Ya. Dari situ kita bisa mengetahui sekarang, mengidentifikasi. Kalau seandainya kita ingin skala prioritas, maka dari sektor energi inilah yang menjadi perhatian khusus. Ya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan dari aspek waste, kemudian IPPU, industri, juga avolu, ya, kegiatan apa namanya agro ini juga kita perhatikan juga. Tapi kalau skala prioritas sektor energi ini. Kemudian setelah kita mengetahui kontribusi penyebabnya, maka muncul konsep mitigasi gas rumah kaca. Bagaimana kita berkontribusi untuk mitigasi pengurangan gas rumah kaca? Konsep yang pertama yang ditawarkan adalah upaya langsung mengurangi emisi yang dihasilkan, yaitu pengurangan atau reduce. Kemudian yang kedua adalah rethink, yaitu berpikir kembali, upaya mengelola emisi yang dihasilkan tidak secara langsung menyasar pada reduksi nilai pada sumber. Berpikir bagaimana agar energi fosil itu bisa secara gradatif, secara bertahap dikurangi dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan atau energi yang bisa diperbaharui, kan begitu. Itu namanya rethink. Kemudian recharge, itu upaya memanfaatkan emisi sebagai sumber daya alternatif, memberi nilai tambah pada emisinya ini. Ini juga banyak para pakar-pakar dalam jurnalnya yang sudah penelitiannya mengarah kepada recharge-nya itu. Nah, dari rating, reduce, dan recharge ini, maka itu dapat digarisbawahi bahwa faktor-faktor penentu efektivitas kebijakan dan rencana aksi itu satu bersifat adaptif, bukan sekedar kebijakan yang adoptif ya. Jadi kalau adoptif kan istilahnya mungkin dari negara 4 musim langsung programnya diimplementasikan tanpa dipilah ke negara yang tropis. Ini sering teknologi yang ada pun juga pasti akan memberikan bias itu. Sehingga perlu kita adaptasikan teknologi yang dari negara 4 musim tentunya. Kemudian orientasi yang jelas dalam target dan capaian. Jadi orientasi kita harus terukur, sistematis, komprehensif, integral, kemudian timely. Jadi waktunya kapan ini juga. Kemudian berbasis ilmiah. Artinya penelitian-penelitian riset itu dijadikan patokan yang harus kita pedomani. Ya, kita pedomani bagaimana riset-riset yang terbaru itu, karena riset itu istilahnya di atas langit ada langit begitu kan ya. Riset yang mungkin pembenar pada saat ini bisa jadi terkoreksi pada riset-riset selanjutnya. Itulah namanya research. Re itu kembali, search itu mencari.
Jadi mencari kembali kebenaran-kebenaran itu. Kemudian social engagement dan tidak meninggalkan kearifan lokal. Ini kata kuncinya. Karena dengan kearifan lokal seperti itu sebenarnya modal sosial, modal dasar kita untuk bisa hidup bersahabat dengan lingkungan. Kenapa nenek moyang kita dulu bisa hidup bersahabat dengan lingkungan? Karena dengan kearifan lokalnya mereka bisa berkomunikasi dengan alam. Alam maunya seperti apa, maka kita yang menyesuaikan, bukan kita yang merusak alam. Kemudian selanjutnya hierarki runtut dalam konsep pengelolaan lingkungan, mulai dari perencanaan hingga law enforcement. Jadi ini istilahnya pengelolaan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai nanti kita hanya fokus kepada penanganan saja, sementara kebijakan-kebijakannya tidak support terhadap mitigasi perubahan iklim. Ini akan menghasilkan anggaran, menghasilkan energi lebih, menghasilkan waktu dan seterusnya. Sehingga kebijakan, rencana, program, aktivitas itu harus dari hulu ke hilir support terhadap konsep mitigasi gas rumah kaca ini. Kemudian berkonsep ekonomi sirkuler, bukan ekonomi linear ya. Dan tujuan berkelanjutan. Jadi ekonomi sirkuler ini sekarang memang sedang menjadi trending topik. Kenapa? Karena sebelumnya terjadi ekonomi sekuler, tidak sirkuler tapi sekuler. Artinya siapa yang mempunyai dana besar, mempunyai modal besar, mereka yang menguasai perekonomian. Persoalan perekonomian yang menghasilkan gas rumah kaca besar, itulah yang malah mengatur dari tata niaga sektor-sektor komoditas bisnis. Nah ini yang menjadi menjadi problem kita. Maka ekonominya disirkulerkan. Jangan sampai ekonomi yang sekuler yang di mana hanya aspek bisnis saja yang menjadi nomor satu, tapi aspek lingkungan juga menjadi diperhatikan. Jadi contoh implementasi nyatanya yaitu konversi dan pembatasan jenis bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar alternatif, pembatasan penggunaan dan kepemilikan kendaraan pribadi, penggunaan kendaraan ramah emisi, kemudian optimasi vegetasi kawasan urban, restorasi kawasan mangrove, kebijakan carbon trade, carbon tax, dan cap, kemudian penyediaan public transport dan kampanye pada masyarakat. Kemudian yang terakhir, gasifikasi sampah, konversi menjadi listrik, ya, dari PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Ini sudah dilakukan di kota Solo, Jawa Tengah, gitu. Kemudian pemanfaatan limbah peternakan sebagai biogas, ini bisa untuk energi listrik. Kemudian konversi emisi karbon menjadi biofuel. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kuliah ini dan akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Prabang. Saya akan melanjutkan yang disampaikan tadi. Jadi sudah disepakati bahwa secara global ya suhu naik, semua negara sudah sepakat terjadi kenaikan suhu dan bukti-buktinya di global sendiri sudah diperlihatkan bagaimana peningkatan suhu sejak 1960 sampai ke tahun 2000 ini cukup signifikan. Jadi di gambar sebelah ini bisa terlihat. Nah, dari sumber emisi tersebut maka kemudian dilakukan yang disebut dengan kesepakatan. Berapa suhu bumi yang cukup aman gitu ya untuk kehidupan manusia. Jadi dalam proses tersebut ilmuwan menentukan bahwa ke depan jangan sampai suhu bumi naik lebih dari 2 derajat. Nah, di poin ini yang kemudian membuat beberapa kesepakatan nanti akan kita lihat, sehingga dari kesepakatan tersebut setiap negara wajib membuat semacam pernyataan itu yang disebut dengan nationally determined contribution. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tadi Prof. Prabang melihatkan 10% saja emisi berasal dari APOLU, agroforestry, forest and land use ya. Tetapi ternyata Indonesia sampai tahun 2016 terutama dianggap sebagai emisi GRK terbesar dari sektor kehutanan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga harus memiliki komitmen akan hal tersebut ya. Nah, itu adalah yang menjadi bahan diskusi. Jadi global meminta Indonesia untuk fokus pada kehutanan.
Tapi di sisi lain juga tadi kita memperlihatkan, ditunjukkan oleh beberapa bank, 78% berasal dari sumber lain, yaitu energi. Apapun sumber emisinya, yang kemudian terjadi dan yang kita rasakan adalah kenaikan suhu salah satunya. Lalu apa sih dampak terhadap kenaikan suhu? Itu kalau kita lihat di target SDGs, ya, kita lihat ini dampaknya ada terhadap tekanan air, di mana di situ ketika terjadi kenaikan suhu, maka bisa kita lihat ya meningkatnya banjir, kekeringan, ya, dan atau di ekosistem daratan. Jadi pada saat dampak perubahan iklim terhadap ketercapaian target SDG sendiri itu paling tidak akan berdampak pada ketahanan air, ekosistem daratan, lautan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Nah, poin ini yang kemudian menjadi bagian dari keterkaitan dampak perubahan iklim terhadap capaian SDGs. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak membiarkan? Maka kerugian ekonomi itu menurut studi yang tahun 2016 yang dilakukan oleh USAID Indonesia itu sampai 14 miliar dolar, 120 triliun. Angka ini 2016 dan sekarang itu jauh lebih besar. Karena apa? Karena ternyata suhu tetap naik lebih dari 2 derajat kira-kira itu. Nah, efek-efek lainnya nanti akan dibahas misalkan ke perkotaan dan seterusnya akan disampaikan oleh Pak Ruku. Lalu bagaimana sih komitmen Indonesia? Karena tadi setiap negara saya sampaikan memiliki komitmen. Di global, Indonesia sejak tahun 1992 itu sudah tergabung di dalam UNFCCC, ya, United Nations Framework on Climate Change, ya, di mana di situ membuat beberapa kesepakatan dan dalam proses tersebut dari Kyoto Protocol, termasuk kita pernah menjadi tuan rumah COP 2007 di Bali yang menghasilkan roadmap Bali itu cukup merubah paradigma yang kemudian juga terkait dengan Rio Post 20 yang menghasilkan SDGs yang sekarang banyak kita diskusikan. Dari poin tersebut, maka ada 2 poin sekarang yang harus kita selesaikan di tahun 2030. Yang pertama adalah SDGs yang menjadi target pembangunan kita, di situ kita bisa bagi ekonomi, masyarakat, dan biosfer. Dan yang kedua adalah NDC. Karena tadi selain juga kita terdampak, kita juga memberikan kontribusi emisi gas rumah kaca. Nah, kalau dipetakan sebetulnya SDGs mana yang kemudian terpengaruh. Jadi nanti kita bisa melihat, kalau kita bicara aspek ekonomi, maka sebetulnya kita merupakan yang terdampak. Tapi ketika kita bicara masyarakat, kita juga merupakan bagian dari global yang memberikan kontribusi di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Lalu diskusi tersebut tentu memerlukan biaya. Bagaimana pembiayaan di global terkait perubahan iklim? Ini juga, jadi kita bayangkan 92 UNFCCC sudah sepakat adanya kenaikan suhu. Tapi bicara pembiayaan baru dimulai tahun 2010. Negosiasi 2010 pada saat itu menentukan bahwa negara maju, terutama negara-negara industri yang tadi emisi terbesar 78%, itu berkomitmen mengalokasikan minimal 30 bio. Dan jika dikumpulkan akan tercapai 100 bio di tahun 2020. Nah, pergeseran tersebut kemudian karena memang sulit sekali mencari kesepakatan, 2018 sudah mulai tergambar, tetapi kemudian di tahun 2018 ya ketika setelah Paris Agreement 2015, maka ternyata karena bumi kita satu, maka setiap negara wajib memberikan kontribusi. Itulah disebut dengan, saya sampaikan tadi, National Development Contribution. Jadi saat ini kita sedang dalam pembahasan dari sisi pembiayaan, bagaimana setiap negara memberikan kontribusi. Indonesia baru saja mengupdate Enhanced NDC-nya, tanggal 23 September kemarin. Di sana juga akan dibahas di COP 27 yang akan berlangsung di tahun ini. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dampak perubahan iklim pada sektor perkotaan. Saya persilahkan Pak Dr. Ruku untuk mulai. Ya, saya akan meneruskan presentasi sebelumnya dengan fokus pada bagaimana kota bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim. Di sini saya memperkenalkan 4 strategi besar yang bisa dilakukan. Yang pertama,
mengingat bahwa kota saat ini tumbuh dan berkembang dengan tidak terkendali, maka strategi yang paling diperlukan adalah bagaimana kita bisa mengarahkan pertumbuhan kota agar tidak ekspansif dan menyebar. Mengapa? Karena kota yang ekspansif dan menyebar ini akan menciptakan beban bagi kota itu sendiri, khususnya emisi yang akan semakin meningkat karena pola-pola perjalanan yang akan semakin panjang dan semakin tidak efisien. Sehingga kalau kita mampu mengarahkan pertumbuhan kota agar tidak ekspansif, maka kita dengan tidak langsung akan bisa mengurangi footprint dan mengurangi emisi. Beberapa konsep yang berkembang dalam mengimplementasikan strategi ini adalah konsep kota yang compact. Kota yang compact ini adalah kota yang dia tumbuh secara padat, tumbuh ke dalam, dia tidak growing tapi developing. Kemudian juga ada konsep lain seperti 20-minute city, jadi kota 20 menit, artinya bahwa harapannya dalam 20 menit Anda itu bisa mendapatkan yang tinggal di kota, bisa mendapatkan tempat pendidikan, tempat untuk mendapatkan layanan kesehatan, taman, tempat bermain, tempat berekreasi, bahkan tempat bekerja dalam 20 menit. Dan memang konsep ini cukup sulit diimplementasikan, khususnya pada kota-kota yang sudah terbentuk. Sehingga para saintis, para perencana kota sedang berpikir bagaimana mengimplementasikan hal ini. Hal ini akan berbeda kalau diimplementasikan di tempat-tempat yang baru, seperti misalkan gagasan yang dituangkan di dalam perencanaan ibu kota negara. Kita yang baru di Kalimantan nantinya, IKN, dia akan merencanakan bahkan tidak 20-minute cities, tetapi 10-minute cities. Ya, jadi itu adalah bagaimana konsep untuk mengarahkan pertumbuhan agar tidak ekspansif. Yang kedua, perlunya penyediaan ruang terbuka hijau dan restorasi ekosistem alami di perkotaan, karena pertumbuhan dan pembangunan kota secara tidak langsung juga menyebabkan marginalisasi ekosistem alam yang kemudian fungsi-fungsinya, jasa-jasa ekosistem ini semakin berkurang, sehingga perubahan iklim semakin meningkatkan risiko kota terhadap beberapa bencana seperti banjir, kekeringan, urban heat island, dan sebagainya. Sehingga upaya untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai ini menjadi hal yang penting. Misalkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang sudah disebutkan bahwa 30% kota itu harus memiliki area terbuka hijau. Ya, itu adalah standar minimal. Sehingga dengan adanya 30% ini akan membantu masyarakat kota untuk bisa hidup di kota yang lebih layak, lebih manusiawi, lebih nyaman, dan lebih harmonis dengan lingkungannya. Beberapa konsep lain yang berkembang dalam upaya untuk mendorong adanya pemanfaatan ruang terbuka hijau dan restorasi ekosistem alam adalah konsep yang kita kenal dengan nature-based solution. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang krusial seperti perubahan iklim ini, kita juga perlu bantuan dari alam itu sendiri, memfungsikan alam untuk mensupport kehidupan kita. Yang ketiga, perlunya kita mengurangi defisit infrastruktur, khususnya di permukiman informal perkotaan. Adaptasi perubahan iklim sebenarnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan kita melakukan penyesuaian atas apa yang kita miliki saat ini. Tetapi pada kenyataannya di sejumlah area di mana sekelompok masyarakat masih mengalami kekurangan. Jadi bagaimana bisa menyesuaikan untuk mendapatkan yang basic saja itu masih kurang. Sehingga di sini perlunya untuk kita mentargetkan kawasan-kawasan pemukiman informal di perkotaan. Peningkatan kapasitas adaptasi kelompok rentan ini menjadi penting karena dengan menyasar mereka, delta peningkatan kapasitas ini akan signifikan kita capai. Saat ini secara global kurang lebih 1 miliar penduduk itu tinggal di daerah-daerah informal perkotaan. Ya, dan di Indonesia juga jumlahnya juga tidak sedikit, sehingga beberapa konsep seperti peremajaan kota ini penting sekali untuk mengangkat kapasitas adaptasi mereka yang tinggal di permukiman informal. Yang terakhir,
ini juga strategi besarnya adalah kita perlu untuk mendorong desain yang visioner dan imajinatif untuk solusi jangka panjang. Karena umumnya proses adaptasi itu terkunci oleh berbagai macam faktor penghambat atau constraint yang ada, sehingga kita tidak bisa keluar dari business as usual. Kita tidak bisa membuat solusi-solusi yang inovatif, solusi-solusi yang out of the box. Kita masih terkungkung dalam apa yang kita sebut dengan path dependency, keputusan-keputusan kita sebelumnya. Nah, di sini IPCC pun juga merekomendasikan kita untuk mendorong desain-desain yang visioner ke depan. Misalkan untuk mengatasi kenaikan permukaan laut, kita tidak hanya membuat tanggul saja, misalkan, kemudian atau kita mungkin menanam mangrove, tetapi kombinasi dari keduanya itu adalah sebuah konsep bagaimana kita bisa meningkatkan desain yang visioner. Atau bahkan lebih dari itu, kita tidak hanya pindah dengan mendesain permukiman yang baru misalkan, tetapi juga bisa floating di atas permukaan air laut, membuat komunitas baru di sana. Ya, sebagaimana sudah mulai berkembang di Belanda dan di beberapa tempat lain. Ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana respon kota dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Ya, demikianlah pemaparan dari kami semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ke depan. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih. Terima kasih.